Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. La hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahu ya karim. Allahu akbar, Allahu akbar. Allahu akbar, Allahu akbar. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Hayya 'alas shalah. Hayya 'alas shalah. Hayya 'alal falah. Hayya 'alal falah. Allahu akbar, Allahu akbar. La ilaha illallah. Allahumma rabb hadhihi da'wati tamah wa salatil qa'imah ati sayyidina Muhammadan lil wasilati wal fadilah wasyarfawat darjatal aliyatar rafi'ah wa basu maqama mahmudan alladhi wa'ata innaka la tukhliful mi'ad.
يا معاشر المسلمين وزمرة المؤمنين رحمكم الله، روي عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا قلت لصاحبك يوم الجمعة سيد الأيام، فإذا صعد خطيب على المنبر والإمام يخطب فقد لغوت، ومن لغى فلا جمعة له. أنصتوا واسمعوا وأطيعوا رحمكم الله. أنصتوا واسمعوا وأطيعوا رحمكم الله. أنصتوا واسمعوا وأطيعوا رحمكم الله لعلكم ترحمون. اللهم قبل السلام من المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات ويسرهم على أموال الدين. رب اكتم لنا في الخير ويا خير الناصرين برحمتك يا أرحم الراحمين. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Hayya 'alas shalah. Hayya 'alas shalah. Hayya 'alal falah. Hayya 'alal falah. Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina.
من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد فيا أيها الحاضرون أوصيكم ونفسي بتقوى الله فقد فاز المتقون قال الله تعالى في كتابه الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وإذ قال لقمان لابنه وهو يعظه يا بني لا تشرك بالله إن الشرك لظلم عظيم. Jamaah Jum'ah rahimakumullah, mari bersama-sama kita memanjatkan rasa syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Atas limpahan rahmat, taufik dan hidayahnya kita bisa hadir di tempat yang mulia ini. Salawat salam semoga tercurah limpahkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tidak lupa khotib mengajak kepada diri kami pribadi, juga kepada hadirin sekalian, mari kita senantiasa meningkatkan keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan berusaha sekuat tenaga menjalankan perintah-perintahnya dan menjauhi larangan-larangan. Hadirin jamaah Jum'ah rahimakumullah. Setelah berlibur cukup panjang, anak-anak kita kembali ke sekolah, kembali ke madrasah, atau kembali ke pesantren masing-masing. Tentu momentum kembalinya anak-anak kita ke sekolah mengingatkan kita untuk menata ulang kembali sebagai orang tua, hendaknya kita menentukan orientasi pendidikan anak-anak kita. Selain itu kita hendaknya menyadari bahwa walaupun anak-anak kita titipkan di sekolah, kita titipkan di madrasah, juga kita titipkan di pesantren, tetapi kewajiban yang pertama dan utama dalam memberikan pendidikan kepada anak-anak kita adalah berada pada tanggung jawab atau berada pada pundak kedua orang tua. Agama Islam mewasiatkan bahwa akidah anak-anak kita bergantung kepada kita para orang tua. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Kullu mauludin yuladu alal fitrah, wa abawahu yuhawidani au yunasirani." Setiap bayi yang terlahir dalam keadaan suci, dalam keadaan fitrah, maka kedua orang tuanya lah yang menjadikan sebagai Yahudi atau sebagai Nasrani. Hadis ini mengisyaratkan bahwa tanggung jawab orang tua lah bagaimana ibadah, muamalah, dan akhlak anak-anaknya kelak setelah dewasa. Maka sudah selayaknya kita kembali memperhatikan prioritas pendidikan anak-anak. Kaum muslimin jamaah Jum'ah rahimakumullah. Berbicara tentang mendidik anak, kita mungkin bisa belajar banyak dari sosok yang luar biasa diceritakan dalam Al-Quran, yaitu Luqmanul Hakim. Seperti diketahui bahwa Luqmanul Hakim adalah keponakan Nabi Ayub yang berasal dari negeri Sudan. Beliau pernah berguru kepada Nabi Daud dan dikarunia hikmah oleh Allah Subhanahu wa taala.
Berkat karunia hikmah yang diberikan Allah itulah Luqmanul Hakim menjadi sosok yang sangat bijak, termasuk dalam mendidik putranya. Dalam menyampaikan pesan-pesannya, Luqmanul Hakim dikenal dengan metode dialog yang bijak. Mungkin masih ada orang tua atau sebagian orang tua di antara kita, apalagi yang punya kegiatan super sibuk, menganggap bahwa dialog dengan anak itu tidak terlalu penting. Tetapi sesungguhnya dialog dengan anak itu adalah sangat penting. Seorang konsultan pendidikan dan keluarga dari Mesir, Dr. Ghoddah Hashtad, dalam bukunya Al-Hiwar Ma'al Abna, beliau mengatakan bahwa berdialog dengan anak mempunyai manfaat yang luar biasa. Antara lain merangsang pertumbuhan dan intelektual anak, mengenali potensi dan keunggulan serta kecenderungan anak, memberi perhatian lebih pada anak, sehingga psikologi anak selalu terjaga. Ma'asyiral muslimin jamaah Jum'ah rahimakumullah. Lantas dialog seperti apa yang membawa kesuksesan Luqmanul Hakim dalam mendidik putra-putranya dan layak untuk kita tiru pada saat sekarang? Tentu saja bukan sembarang dialog, melainkan dialog yang lahir dari isi hati yang tulus dan takut kepada Allah, penuh dengan keteladanan dan rasa tanggung jawab, syarat akan cinta dan kasih sayang, mengerti akan situasi, kemampuan dan psikologi anak, menggunakan bahasa yang lemah lembut, sederhana, dan mengundang rasa simpati anak, ditambah dengan konsep dialog yang mengedepankan konsep kesetaraan, sehingga anak pun lebih terbuka untuk menerima apa yang disampaikan oleh orang tuanya. Nasihat yang disampaikan oleh Luqmanul Hakim melalui dialognya bersifat komprehensif, mengedepankan skala prioritas dan mencakup segala hal yang dibutuhkan dalam fase pertumbuhan anak. Nasihat-nasihatnya mencakup aspek akidah, tauhid, ibadah, muamalah, dan akhlak. Penyampaian nasihat dimulai dari masalah akidah yang menjadi dasar keyakinannya, disusul dengan penanaman nilai-nilai ketakwaan dan rasa takut kepada Allah pada hati anak. Setelah itu baru beralih pada masalah sholat, perintah amar ma'ruf nahi mungkar, dan perintah bersabar. Itulah yang membuat nama Luqmanul Hakim diabadikan sebagai nama salah satu surat di dalam Al-Quran. Di antara ayat yang mengisahkan dialog Luqmanul Hakim adalah wa idzu qala Luqmanu libnihi wa huwa ya'iduhu ya bunayya la tusyrik billah innasyirka la dzulmun adzim. Dan ingatlah ketika Luqman berkata kepada anaknya saat dia menasihatinya, wahai anakku, janganlah menyekutukan Allah. Sesungguhnya menyekutukan Allah itu benar-benar kedzaliman yang sangat besar. Mengawali dialognya, Luqmanul Hakim menyapa sang putra dengan sapaan, ya bunayya, wahai anakku, wahai ananda. Ini menunjukkan kepiawaiannya beliau sebagai pendidik yang bijak dalam memilih tutur kata yang disenangi oleh anak, sehingga membuat anak merasa nyaman, anak berkenan, merasa dihargai dan diperhatikan. Dari sisi kandungan pesannya, pendidikan tauhid dan mengenalkan Allah memang menjadi pendidikan dasar yang ditanamkan pada anak. Sebab kewajiban pertama bagi seorang mukallaf adalah mengenal Tuhannya, yakni Allah Subhanahu wa ta'ala. Bagaimana disampaikan oleh para ulama ahli tauhid, awwalu wajibin ala kulli mukallafin
ma'rifatullahi ta'ala bidalilin wal burhan. Kewajiban pertama bagi seorang mukallaf adalah mengenal Allah dengan dalil dan argumentasi. Pada ayat berikutnya, para hadirin, Allah kembali merekam pesan Luqmanul Hakim kepada putranya tentang pentingnya kesadaran pada pengawasan Allah terhadap diri seorang. Ya bunayya innaha intaku misqala habbatin min khardalin fatakun fi sahratin aw fis samawati aw fil ardi ya'ti biha Allah innallaha latifun khabir. Wahai anakku, kata Luqmanul Hakim, sesungguhnya jika ada satu perbuatan seberat biji sawi, atau sekarang dengan dibahasakan yang sebesar atom, dan berada dalam satu batu di langit atau di bumi, niscaya Allah akan menghadirkannya untuk memberikan balasan. Hadirin kaum muslimin rahimakumullah. Jika diamati lebih mendalam dalam ayat Al-Quran ini, Luqmanul Hakim hendak menanamkan keimanan yang kuat dalam hati putranya agar selalu merasa dilihat dan diawasi oleh Allah Subhanahu wa taala, baik di hadapan orang tuanya maupun tidak. Dan jika misi ini berhasil, maka membentuk karakter anak yang lebih mudah. Sebab dasarnya adalah keimanan dan rasa takut kepada Allah kapanpun dan dimana. Kaum muslimin jamaah Jumat rahimakumullah. Dari petikan dialog di atas terlihat dengan jelas bahwa pendidikan karakter yang disampaikan oleh Luqmanul Hakim didasarkan pada dua prinsip, yakni prinsip pahala dan siksa, serta prinsip motivasi dan peringatan. Pelaksanaan perintah maupun pengabaian larangan dipahami oleh anak sebagai tindakan yang mengandung konsekuensi, baik berupa ganjaran atau pahala, kenikmatan atau surga, maupun siksaan dari Allah Subhanahu wa taala. Demikian khutbah singkat yang bisa kami sampaikan pada siang hari ini. Semoga bermanfaat untuk kita semuanya. Rabbi ja'alni muqimas sholati wa min dzurriyyati rabbana wa taqabbal du'a. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fi minal ayati wa dzikril hakim. Wa taqabbalallahu minni wa minkum tilawatahu innahu was-sami'ul 'alim. Aqulu qawli hadza wastaghfirullahal azim li wa lakum wa lisa'il muslimin wal muslimat fastaghfiruhu innahu wal ghafurur rahim. Allahumma salli wa sallim wa zid wa tim wa an'im wa tafadhal wa barik bi jalalika wa kamalika ala sayyibatik ma'a asrafi mubadaka sayyidina wa maulana Muhammad wa sallim wa radiyallahu ta'ala an kulli sahabati rasulillah ajmain. Alhamdulillahilladzi amarona bil ittihad wal i'tisam bihablillahil matin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Iyyahu na'budu wa iyyahu nasta'in. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu al-mab'utsu rahmatan lil alamin. Ittaqullah mastata'tum. Wasari'u ila maghfirati rabbil alamin. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli 'ala sayyidina Muhammad wa 'ala ali sayyidina Muhammad. Kama shallaita 'ala sayyidina Ibrahim wa 'ala ali sayyidina Ibrahim. Wa barik 'ala sayyidina Muhammad wa 'ala ali sayyidina Muhammad. Kama barakta 'ala sayyidina Ibrahim wa 'ala ali sayyidina Ibrahim fil 'alamin innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat
wa ya qadiyal hajat bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma inna nas'aluka imanan kamila wa yaqinan shadiqa wa rizqan wasi'a wa qalban khashi'a wa lisanan dzakira wa halalan thayyiba wa taubatan nasuha. Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbi hab li min ladunka dzurriyyatan thayyibah innaka sami'ud du'a. Rabbi hab li minas sholihin. Rabbi ja'alni muqimas sholati wa min dzurriyyati rabbana wa taqabbal du'a. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina adzabannar. Ibadallah, innallaha ya'muru bil adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi ya'idukum la'allakum tadhakkarun. Fadhkuru walladzim yadhkurkum wad'u yastajib lakum waladzikrullahi akbar. الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول الله حي على الصلاة حي على الفلاح قد قامت الصلاة قد قامت الصلاة الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله